Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Tri dan saudara-saudara semua yang ada di dakwah prioritas khususnya dan saudara-saudara semuanya. Semoga apa yang kita ikhtiarkan di malam hari ini menjadi jalan kita mendapatkan kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mungkin untuk mempersingkat waktu, jadi nanti akan segera saya mulai. Saya di sini bukan karena saya lebih dibandingkan dengan ibu-ibu semuanya, tapi alhamdulillah mari kita bersama-sama untuk belajar, untuk saling mengisi supaya nantinya jalan dakwah kita menjadikan kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin kita akan review sedikit dari apa yang kemarin sudah pernah kita bahas. Jadi bagaimana kita memahami hakikat dari masalah pada saat kemarin kita bahas hijrah, itu kan ketika kita berhijrah itu kan kita tentunya akan menghadapi sesuatu yang terkadang itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Sehingga dari situ muncullah yang disebut dengan masalah gitu kan. Ketika masalah ini timbul, apa sih sebetulnya yang terpenting untuk kita lakukan itu sebetulnya dari pembahasan kita kemarin yang paling penting adalah respon kita terhadap masalah yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Kenapa respon itu menjadi sangat penting? Karena sebetulnya dari respon itulah nantinya yang akan menjadikan pertolongan yang akan Allah berikan kepada kita itu menjadi jauh atau menjadi dekat. Kenapa bisa seperti itu? Ya, ternyata seperti yang sudah Allah janjikan gitu bahwa aku seperti prasangga hambaku gitu. Ketika katakanlah Allah menghadirkan satu masalah di dalam hidup kita, tapi kita memberikan satu respon yang negatif dan kita berpikir sesuatu yang istilahnya tidak baik lah, katakanlah. Nah, itulah yang biasanya justru terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, di dalam kita menyikapi satu masalah atau satu ujian yang Allah berikan, respon positif itu benar-benar harus kita tumbuhkan, harus kita latih sehingga itu nanti menjadi sesuatu yang akan selalu muncul di dalam diri kita dan kita akan selalu mengingat Allah di setiap saat dan di setiap detik perjalanan hidup kita. Dari respon yang terjadi tadi, kenapa respon itu harus baik gitu kan? Hubungannya apa? Sebetulnya hubungannya dengan karena kita yakin apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah suatu takdir yang sudah pasti semuanya terjadi atas izin Allah. Oleh sebab itu, di pembahasan kemarin kita harus benar-benar bisa menerima takdir yang Allah berikan dan terlebih lagi kalau kita bisa meningkatkan level kita untuk kita mencintai takdir yang Allah berikan. Sehingga dengan semua yang kita lakukan, dengan keikhlasan kita, dengan pemahaman bahwa apapun yang terjadi itu yang terbaik yang Allah berikan buat kita, nantinya akan menjadikan kita ini menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Bismillah. Jadi alhamdulillah untuk tema kali ini kemarin sempat juga sih sama Mbak Tri mungkin kita bisa membahas lisan yang dengan perkataan yang baik dan lain sebagainya. Mungkin itu nanti bisa sedikit kita bahas. Tapi di sini saya lebih ingin bagaimana sih gitu kondisi kita sekarang ini ketika katakanlah kita ini harus menjadi seorang istri, kita menjadi seorang ibu, kita kadang ini harus
ya harus apa ya, bertindak seolah-olah kita ini sebagai perempuan yang sangat kuat gitu kan. Kuat dalam segi batin dan jiwa kita, dari segi fisik kita. Bahkan kita terkadang itu menguatkan diri kita di hadapan anak dan suami. Ketika kita menangis, terkadang anak melihat kita bilang, kenapa mak enggak? Mama lagi tadi kelilipan gitu kan. Kenapa sih kita ini sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, terlebih lagi di depan anak kita selalu menunjukkan bahwa kita ini adalah sosok yang begitu kuat. Sosok yang begitu kuat, sosok yang begitu tidak ingin anak-anak itu tahu bahwa kita ini sedang terluka. Nah, dari kondisi-kondisi itu sebetulnya menjadikan kita ini begitu lelah untuk menutupi semua itu. Padahal sebetulnya di dalam hati kita ini kita lelah banget. Bahkan kita ini pengen menangis, kita pengen bercerita, tapi kita nggak pernah tahu kita harus ngomong kepada siapa gitu. Sehingga dari kondisi-kondisi ini akan menjadikan kita ini menjadi pribadi yang penuh luka. Menjadi pribadi yang begitu lelah dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari sehingga dengan kondisi ini bagaimana nantinya kita ini bisa menjadi seorang istri yang tangguh, bisa menjadi seorang ibu yang mengayomi anak-anak kita, menjadi seorang yang katakanlah tempat berpulangnya suami dan anak-anak kita ketika mereka menghadapi satu masalah. Sementara di dalam tubuh kita, di dalam hati kita ini penuh dengan luka. Mungkin itu yang malam ini akan kita diskusikan gitu ya. eh Sebelum melangkah ke selanjutnya, bisa nanti tolong diisi di kolom chat. Apa sih yang sebetulnya sedang teman-teman atau ibu-ibu rasakan di malam hari ini? Mungkin ada yang merasa lagi sakit hati, mungkin ada yang merasa bersyukur bahagia sekali, atau mungkin lagi merasa ada banyak masalah yang timbul gitu. Mungkin masalah anak-anak, mungkin rasa yang tidak pas dengan suami, mungkin galau dan lain sebagainya. Mungkin bisa bantu saya untuk bisa chat di kolom komentar. Mungkin apa yang ya paling tidak Allah sedang menghadirkan apa sih sebetulnya dalam hidup kita gitu. Mungkin rasa sedih atau rasa apapun mungkin bisa teman-teman bantu untuk bisa isi di kolom chat. Ya, sakit lagi merasa saya lagi merasa sempit gitu. Ada tadi yang sedih karena sedang dalam keadaan sakit. Ada yang rindu keadilan. Jadi kondisi-kondisi kita pada malam hari ini itu kan sebetulnya adalah satu kondisi yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Kenapa sih kita merasa sedih gitu? Kenapa sih Allah hadirkan rasa sakit? Ada yang rasa rindu dengan anak-anak, pengen ngumpul sama anak-anak, mungkin kondisi anak lagi mondok atau apapun gitu. Jadi sebetulnya bagaimana kita nantinya itu kadang tidak bisa mengontrol keadaan, sering serba salah. Ya, alhamdulillah terima kasih teman-teman semua. Jadi kondisi ini yang akan menjadikan kita ini nantinya itu menjadi pribadi yang kuatkah atau menjadi pribadi yang rapuh gitu ya. Ketika katakanlah kita merasa sedih, ketika katakanlah kita merasa sakit, atau kita merasa tidak nyaman, itu semuanya adalah rasa-rasa yang timbul
karena sebetulnya ada sesuatu yang tidak seperti apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi ada sesuatu yang berbeda dari ekspektasi kita, gitu. Dari apa yang kita harapkan, dari apa yang menjadi apa namanya harapan kita, sehingga timbullah rasa-rasa yang negatif di dalam diri kita. Contoh nih, kita katakanlah ada satu momen spesial di mana kita sudah menyiapkan sesuatu buat suami dan anak-anak, gitu. Dalam bayangan kita, kayaknya kita punya ekspektasi bahwa nanti itu akan ada satu kondisi di mana suami ataupun anak kita akan memberikan satu ungkapan yang sangat luar biasa yang menjadikan itu satu bentuk yang kita nantikan sebagai obat dari apa yang sudah kita lakukan, gitu. Tapi ternyata yang terjadi pada saat itu kita lakukan, kita tidak mendapatkan itu, gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya di dalam hati kita ini nanti muncul sedih, kita muncul rasa marah, kita muncul rasa kecewa, karena kita tidak mendapatkan apa yang sudah menjadi ekspektasi di dalam pikiran kita. Nah, hal-hal seperti inilah nantinya yang akan menjadikan apa namanya kita ini nanti harus tahu nih bagaimana sih posisi kita supaya luka atau lelah kita itu nantinya itu bisa kita obati, bisa kita jadikan satu semangat bahwa itu justru nantinya itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar nantinya itu akan menjadikan kita itu menjadi pribadi yang terbaik, menjadi pribadi yang dicintai sama Allah. Ya. Saya jadi teringat ada saudara kita yang lagi berhijrah gitu ya. Jadi beliau ini posisinya adalah satu suami istri yang sukses banget. Beliau ini di satu perusahaan, kebetulan perusahaan itu adalah perusahaan rokok. Jadi akhirnya beliau ini memutuskan untuk resign karena memahami bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang, gitu. Akhirnya beliau berhijrahlah dari satu kota besar di Indonesia ini, beliau pindah ke kota Malang, gitu. Dengan kondisi beliau yang dulunya adalah salah satu orang terpenting di perusahaan, gitu. Akhirnya beliau harus menjual semuanya dan berhijrah ke sini. Dalam waktu lebih dari 5 tahun, kondisi beliau saat ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi anaknya bermasalah, kehidupan ekonominya bermasalah sampai dengan saat ini. Bahkan beliau masih punya hutang riba juga gitu yang belum terselesaikan. Nah, kenapa hal ini katakanlah apa namanya? Beliau bilang, kenapa ya sampai dengan saat ini itu hal ini selalu terjadi. Anak-anak ini semakin katakanlah anak saya yang pertama itu punya pergaulan yang salah, dia bilang. Terus anak saya ini yang kedua dia jadi sakit-sakitan gitu kan. Terus habis itu kondisi ekonomi saya ini sekarang luar biasa sehingga beliau sampai berpikir beliau ingin cari kerja di luar negeri, dia bilang. Nah, sebetulnya dari kondisi ini sebetulnya ada hal yang katakanlah menarik untuk kita jadikan muhasabah kita bersama malam ini, gitu kan. Ketika beliau bercerita, saya bilang, saya sampai kemarin itu habis pulang kajian, dia bilang, saya itu tertimpa di rumah saya itu tiba-tiba dari atap itu runtuh dan ada kotoran apa namanya kucing beserta dengan air hujan yang sangat bau dan itu jatuh di kepalanya beliau, beliau sampai. Terus habis itu dia bilang, kenapa selalu seperti ini gitu. Nah, dari cerita-cerita beliau, singkat kata beliau itu selalu mengeluh dengan keadaan beliau. Sehingga dari sini akhirnya kami diskusi, jadinya
sampai pada satu muhasabah bahwa sebetulnya beliau salah merespon terhadap satu kejadian yang Allah hadirkan di hidup beliau. Makanya nanti bagaimana sih kita ini supaya menjadi katakanlah lebih kuat, bisa katakanlah mendapatkan solusi dari apa yang katakanlah terjadi di dalam hidup kita. Yang terpenting yang pertama adalah bagaimana kita nanti merespon dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang pertama. Jadi mungkin bisa dilanjut slide-nya. Jadi sebetulnya dari cerita tadi itu banyak sekali muhasabah-muhasabah yang bisa kita ambil gitu. Muhasabah yang kita ambil apa? Bahwa kita harus yakin dulu nih gitu. Kita harus yakin dulu bahwa apa yang Allah hadirkan ini sebetulnya itu pasti ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Sehingga ketika hal yang tidak baik tadi, ketika masalah hadir tadi itu, kita nanti itu akan merespon sebagai satu bentuk muhasabah yang positif. Jadi, ya Allah, kenapa ya Allah hadirkan ini? Kenapa ya ketika katakanlah apa namanya saya tadi harus tertimpa ini, padahal seandainya saya melangkah 1 meter saja atau mungkin 2 langkah saja dari tempat saya berdiri, pasti saya nggak akan pernah kejatuhan itu kan. Tapi kenapa justru pada saat saya di bawah situ, Allah hadirkan atap itu jatuh gitu. Berarti dari situ ada sebetulnya ada hal yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Tapi ketika katakanlah kita ini tidak berusaha untuk membuat respon positif dalam hidup kita, yang ada apa? Kembali kita akan mengeluh. Kenapa ya Allah? Padahal ini saya sudah katakanlah sudah berusaha untuk baik. Saya sudah katakanlah meninggalkan semuanya karenamu ya Allah. Tapi kenapa kok justru hidup kami menjadi semakin seperti ini? Dari cerita-cerita yang beliau sampaikan, akhirnya eh, ada satu muhasabah yang penting karena di setiap apa yang terjadi beliau selalu mengeluh dahulu. Beliau selalu memberikan respon negatif dari setiap apa yang terjadi, sehingga yang terjadi selalu seperti itu lagi. Makanya nanti kita harus bersama-sama, kita nanti harus benar-benar menata hati kita supaya kita nanti itu bisa nantinya itu bisa memberikan satu respon yang positif di setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah kita kan manusia, boleh nggak sih kita galau gitu ketika katakanlah masalah itu datang? Galau, sedih, kecewa, dan semuanya itu adalah hal yang wajar untuk kita untuk timbul di dalam hati kita ketika kita muncul satu masalah dalam hidup kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita ketika katakanlah masalah itu datang, respon yang pertama itu pasti muncul, itu pasti sakit, galau, sedih, itu pasti akan muncul karena itu adalah manusiawi yang hadir di dalam hati kita. Karena kita masih punya hati gitu kan. Bahkan kalau kalau mungkin ketika katakanlah kita disakiti, kita tidak merasa sakit, itu malah bisa jadi hati kita sudah tidak sensitif lagi gitu. Jadi yang ingin apa namanya kami jelaskan di sini, jadi respon positif itu bukan berarti kita ini tidak pernah merasa sakit atau kita tidak pernah merasa galau. Tapi ketika rasa sakit dan rasa galau itu muncul, luka itu muncul di dalam hati kita, kita cepat recovery-nya. Sesaat itu muncul dan sesaat itu pula kita hadirkan di dalam hati kita keyakinan bahwa Allah ada di dekat kita, bahwa Allah selalu bersama kita. Kita kembalikan ya Allah, tentunya semuanya ini sudah atas izin-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya begitu mudah ya Allah, Engkau menggeser langkah hamba ke kanan ataupun ke kiri sehingga hamba tidak tertimpa ya Allah. Ya Allah, begitu mudah ya Allah, mungkin Engkau hadirkan anak hamba memanggil hamba sehingga hamba harus menghampiri anak hamba dan atap itu barusan jatuh ya Allah. Tapi ya Allah, Engkau justru hadirkan ketika hamba di bawahnya, semuanya itu jatuh ya Allah.
Ya Allah, hamba nggak tahu ya Allah sebetulnya apa yang sedang ingin kau sampaikan ya Allah. Hamba mohon ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada hambamu yang lemah ini ya Allah. Sehingga hamba bisa memahami apa yang ingin engkau sampaikan. Dan berikanlah petunjukmu kepada hamba untuk memahaminya ya Allah. Dan jadikanlah ini menjadi jalan hamba lebih dekat denganmu ya Allah. Jadi ketika rasa itu mulai kita tanamkan dan kita tumbuhkan di dalam hati kita di setiap masalah yang Allah hadirkan, insya Allah hati kita akan menjadi semakin luas. Tapi berbeda ketika katakanlah kita seperti tadi gitu, ketika kejatuhan, ketika terjadi sesuatu, ya Allah kenapa aku ya Allah? Padahal aku ini habis dari kajian, ya Allah, aku ini habis melaksanakan perintahmu, tetapi kenapa justru engkau hadirkan seperti ini? Jadi dua respon tadi itu benar-benar harus kita latih, harus kita yakinkan diri kita bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam diri kita atau yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ya. Jadi sebetulnya apa sih luka itu? Apa sih luka itu yang menjadikan diri kita ini terkadang dari luka ini menjadi sedih, yang kemudian kita bisa menjadi sakit. Kalau tadi posisinya lagi sakit, mungkin bisa sedikit direview kembali. Oh, sakit saya ini apakah karena saya memikirkan sesuatu atau ada sesuatu yang tidak nyaman atau ternyata sakit ini memang Allah hadirkan untuk kita memahami sesuatu yang nantinya akan Allah berikan kepada kita. Jadi itu nanti yang harus benar-benar kita cari bersama. Katakanlah apa sih sebetulnya yang ingin Allah sampaikan di setiap luka atau di setiap hal yang Allah perjalankan di dalam hidup kita. Jadi luka tadi itu ketika katakanlah nih kita sekarang dalam kondisi yang tidak sesuai. Atau kita nih lagi ada kondisi yang seandainya kita hidup bersama mertua mungkin. Atau kita dengan kondisi yang suami yang tidak seperti yang... Bagaimana sih kita ini untuk bisa menghapus semua luka itu dan kita beralih untuk menjadi satu pribadi yang bahagia gitu. Karena terkadang kita ini katakanlah berpikir semua masalah itu terselesaikan jika yang ada di luar diri kita itu harus berubah dulu baru kita nanti itu akan bisa selesai masalah kita. Contohnya, ketika kita ada masalah sama mertua gitu, karena kita mungkin tinggal bareng atau mungkin kita sering berkomunikasi atau mungkin rumah kita yang dekat gitu. Atau mungkin karena suami kita begitu dekat dengan orang tuanya sehingga komunikasi itu intens. Kita akan berpikir bahwa sebetulnya gitu kan. Ketika kita berkomunikasi sama suami mungkin sebetulnya masalah ini akan cepat selesai dan saya nggak akan lagi merasa bahwa ini tuh ada masalah yang bertubi-tubi jika ibu kamu nih tidak sering mengontrol kita gitu. Ibu kamu nih nggak sering ngasih masalah sama saya, menuntut A, B, dan C gitu. Sehingga keberhasilan dari masalah yang kita hadapi itu bukan tergantung kita, tapi tergantung dari mertua kita. Ada lagi katakanlah kondisi di mana katakanlah kita sebagai istri kita berpikir bahwa suami kita ini kurang peka. Suami kita ini terlalu cuek gitu. Bahkan dia adalah pribadi yang katakanlah tidak pernah meminta maaf kalau dia salah gitu. Sehingga apa? Ketika katakanlah kita melakukan sesuatu, kita melakukan satu kebaikan atau mungkin kita melakukan kewajiban-kewajiban kita yang menurut kita benar,
dan ternyata menurut sang suami ini ternyata tadi itu kurang, kita berpikir bahwa, nah itulah masalahnya gitu kan. Masalahnya karena suamiku nggak pernah nih mau memahami aku, gitu. Suamiku ini nggak pernah tahu nih perasaanku ini seperti apa gitu. Coba dia itu bisa sedikit aja paham sama aku. Coba dia bisa sedikit aja mau mendengarkan aku. Coba dia bisa sedikit aja romantis sama aku. Pasti nanti sikapku akan lebih baik. Dari dua contoh tadi, berarti kita ini kalau mau katakanlah posisinya, mungkin bisa. Ya. Kalau katakanlah kita ini posisinya, kita mau menjadi pribadi yang lebih baik, terus habis itu kita katakanlah apa namanya posisinya ini kita mau keluar dari semua itu, kita tergantung sama orang lain gitu. Ya. Jadi mungkin memang kita banyak yang berada dalam posisi itu gitu. Sehingga kita ini merasa bahwa kita ini akan selesai masalah kita ketika posisinya orang lain ini harus berubah dulu gitu. Jadi yang mertua harus jadi baik dulu, jangan mencampuri masalah kita. Yang suami harus berubah dulu, harus jadi suami yang romantis dan memahami kita gitu. Harus menjadikan suami kita lebih lembut sama kita gitu kan. Nah, padahal mental-mental seperti ini itu adalah mental korban gitu. Satu mental atau satu sikap, satu perasaan yang kita ini selalu merasa bahwa kita ini korban gitu. Dan ketika kita sudah merasa bahwa kita ini korban, akhirnya kita ini yang ada hanya luka, yang ada hanya mengeluh, yang ada hanya sakit, tanpa kita tahu bagaimana kita keluar dari semua ini. Kita tidak akan pernah merasa bahagia, hidup kita tidak akan pernah harmonis. Bahkan kita mau kerja atau mau ngapa-ngapain itu pasti kita sudah malas. Dan yang terburuk lagi, ketika katakanlah kondisi itu terus ada dalam hati kita, terus luka itu timbul di dalam badan kita, pasti kesehatan kita juga akan terganggu. Terus bagaimana nih supaya kita tidak lagi menjadi mental korban? Satu hal yang harus kita pahami bahwa kita tidak punya ranah untuk merubah orang lain. Kita tidak punya kapasitas untuk bisa menjadikan orang lain itu seperti apa yang kita inginkan. Kita tidak punya ranah untuk bisa katakanlah menjadikan suami kita itu bisa berperilaku seperti apa yang kita mau. Jadi bukankah katakanlah bukankah semua hati itu hanya Allah yang memiliki dan Allah yang menggenggamnya? Maka kita jangan pernah berpikir bahwa kita bisa merubah anak kita. Kita bisa merubah suami kita. Jangankan kita merubah hati dan perasaan suami kita. Anak yang kita kandung 9 bulan aja ketika dia sudah lahir, dia sudah punya hati sendiri, sudah punya perasaan sendiri. Yang mana terkadang kita ini sebagai orang tua, kita merasa bahwa ini nih nak, yang terbaik ini nih, kamu harusnya seperti ini. Kita mati-matian berusaha mengejar dan mengarahkan anak kita itu sesuai dengan apa yang kita mau. Kita kejar nih, harus seperti ini ya sayang, ini nanti kamu akan menjadi seperti ini, nak yang lebih baik seperti ini. Tapi ketika katakanlah itu semuanya terjadi, tidakkah ternyata yang terjadi adalah dia semakin jauh dari apa yang kita harapkan? Kenapa seperti itu? Ya karena itu sebetulnya bukan dalam ranah kita gitu. Harusnya kita minta izin dulu nih sama Allah. Kalau kita pingin anak atau suami kita berubah. Ya Allah, Engkau yang menggenggam hati kami, ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah.
Hamba ingin ya Allah, jika suami hamba bisa seperti ini, anak hamba bisa seperti ini. Tapi ya Allah, tentunya itu semua hanyalah keinginan hambamu yang lemah ini ya Allah. Hamba sadar engkaulah yang tahu yang terbaik buat kami. Oleh sebab itu ya Allah, hamba pasrahkan kepadamu. Hamba titip hanya kepadamu ya Allah. Jadikan hati ini luas. Jadikan hati ini menjadi hati yang lapang. Dan jadikan semua hal yang di telinga hamba sebetulnya itu adalah hal-hal yang tidak nyaman. Tapi dengan mudah ya Allah, Engkau bisa menjadikan semua hal-hal yang tidak nyaman tadi menjadi terdengar indah di telinga hamba. Sehingga ya Allah, apapun yang Engkau hadirkan di dalam hidup hamba, hamba bisa menerima itu menjadi satu kebahagiaan. Ya Allah, hamba memang merasa sakit dengan rasa ini ya Allah. Tapi hamba memilih untuk bahagia. Jadi hal-hal itulah yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Harus benar-benar ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita ingin anak kita berubah, suami kita berubah, ya kita minta dulu sama yang punya hati. Kita izin dulu sama Allah, biar Allah yang merubahnya. Tentunya apapun yang kita minta itu hanya sekedar permintaan kita sebagai hamba gitu kan. Yang mana nantinya hasilnya tetap kita serahkan sama Allah karena kita yakin pilihan Allah adalah yang terbaik buat kita, keluarga kita, dan juga anak-anak kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita sebagai pribadi yang lebih baik supaya kita tidak mempunyai mental korban, kita harus melakukan dua hal. Bisa dilanjut slide-nya. Jadi kita yang pertama kita harus perbaiki diri kita. Yang kedua kita harus menerima apa yang Allah hadirkan di dalam diri kita sebagai bentuk takdir yang Allah berikan. Kita menerimanya dengan penuh keikhlasan dan akan lebih baik lagi jika kita bisa mencintai takdir yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita bisa memperbaiki diri kita? Bagaimana kita katakanlah memposisikan hati kita? Sebetulnya dalam hidup ini kita itu dihadapkan pada dua pilihan dalam menghadapi satu masalah. Ketika katakanlah kita berselisih dengan suami katakanlah, atau mungkin katakanlah sama-sama nih, katakanlah sama-sama bekerja gitu ya, katakanlah atau sama-sama katakanlah kita ini dalam posisi suami bekerja dan kita juga bekerja. Kita sama-sama nih sebetulnya kita punya sama-sama kekuatan wong kita ini juga katakanlah mencari nafkah juga gitu kan. Kita juga melakukan banyak hal gitu kan sehingga kita merasa bahwa posisi kita sebetulnya juga memegang satu peranan penting dalam kehidupan rumah tangga kita gitu. Ketika katakanlah ada satu masalah, katakanlah Allah menghadirkan satu masalah itu sebetulnya kita punya dua pilihan. Kita mau menjadi pribadi yang bahagia tanpa tapi atau kita akan menjadi pribadi yang sedih dan terluka. Ketika katakanlah Allah hadirkan, katakanlah masalah dalam hidup kita, katakanlah ada perbedaan pendapat antara kita sama suami, atau perbedaan prinsip, atau mungkin ada masalah yang datang gitu kan. Sebetulnya kita bisa tetap itu melihat dalam dua sisi kan gitu. Ketika katakanlah Allah hadirkan, katakanlah kita ini satu contoh aja lah yang mungkin banyak terjadi. Kita sudah kita nih wanita yang bekerja, habis itu kita pulang ke rumah dalam kondisi yang sudah capek gitu kan, kita harus menyiapkan masih kita sebagai seorang ibu, kita masih harus masak dan lain sebagainya. Kita sudah capek-capek masak dan lain sebagainya. Habis itu suami datang dari kerja juga. Habis itu ketika kita persilakan untuk masak, beliau makan, beliau bilang, "Kenapa sih Ma makannya ini lagi?" Gitu kan.
Padahal sebetulnya kita untuk makanan yang menurut dia ini lagi itu kita sudah menyiapkan effort nih gitu kan. Karena kebetulan ini tadi pas banyak juga kegiatan sehingga tidak sempat untuk katakanlah beli bahan makanan yang lain sehingga kita adanya di kulkas itu dan kita maksimalkan. Itu menurut kita kan gitu. Tapi menurut beliau ternyata kenapa ini lagi gitu. Dan pada saat kondisi kita sudah lelah, kondisi kita katakanlah sudah berpikir bahwa kita ini sudah melakukan semaksimal yang kita bisa, pasti kata-kata itu nantinya akan menyakiti perasaan kita. Kata-kata, kenapa ini lagi sih, Ma? Gitu. Itu kan satu bentuk kata-kata yang bisa menjadikan kita ini sudah capek-capek, sudah dimasakin, gak terima kasih, malah ngomel. Itu yang biasanya respon yang muncul dalam hati kita. Tapi sebetulnya kita bisa beralih dari kondisi yang kebanyakan seperti itu, kondisi yang terluka tadi, kondisi yang merasa sia-sia apa yang kita lakukan, kondisi di mana kita katakanlah merasa sia-sia dari apa yang sudah kita ikhtiarkan, kita beralih ke satu kondisi dengan kita meluruskan niat bahwa semuanya ini saya lakukan karenamu ya Allah. Jadi ketika kita pulang kerja, kita tadi ketika mau masak, kita sudah bilang nih dalam hati, ya Allah, sesungguhnya hamba lelah ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau yang tahu ya Allah, hamba juga melakukan banyak hal untuk keluarga ini ya Allah. Tapi ini adalah kewajiban hamba ya Allah yang Engkau perintahkan kepada hamba. Hamba harus menyiapkan yang terbaik buat suami dan anak-anak hamba. Bismillah ya Allah. Hamba lakukan ini karenamu ya Allah. Karena ini perintahmu ya Allah. Jadikanlah ini jalan hamba menuju surgamu. Masak langsung. Ketika kita masak, suami datang makan. Suami datang kita tawari makan dengan respon yang sama tadi. Kenapa sih Ma? Kok ini lagi? Apa yang ada di dalam hati kita? Kita tinggal bilang sama Allah. Ya Allah, sesungguhnya itu benar-benar melukai hamba ya Allah. Tapi ya Allah, hamba lakukan ini karenamu ya Allah. Jadikanlah itu ya Allah terdengar merdu di telinga hamba ya Allah. Ya Allah, hamba lakukan ini karenamu ya Allah. Sehingga rasa sakit tadi itu bukan menjadikan kita ini menjadi marah sama suami. Tapi itu menjadikan kita ya Allah. Jika semuanya ini bisa menjadikan hamba menjadi kekasihmu dan masuk ke dalam surgamu ya Allah, hamba rela untuk merasakan sakit ini ya Allah. Ada satu cerita yang begitu luar biasa dari teman kita. Beliau ini adalah satu orang yang sukses karena beliau adalah seorang pengusaha gitu ya. Beliau ini tipikalnya dia itu adalah seorang yang keras gitu. Dia cerita, dulu aku Mbak, pada saat aku dulu masih belum banyak belajar, dia bilang. Ketika suami bilang A, kalau menurutku salah, ya salah. Bahkan aku nggak akan pernah mau ngalah sama dia. Karena aku merasa aku bisa kok hidup tanpa dia gitu kan. Aku bisa bekerja, aku punya segalanya gitu kan. Sampai pada suatu titik, Mbak, aku belajar dan aku sadar bahwa ternyata Allah tidak memerintahkan aku untuk seperti itu, dia bilang. Jadi, ketika aku paham ternyata Allah menciptakan suami kita itu menjadi pribadi yang dengan bakok yang tinggi, dengan keegoisan yang luar biasa, dengan karakternya dia sebagai pemimpin, tentunya dia nggak mau kalah sama kita. Sehingga dalam kondisi apapun, dia selalu merasa apa yang dia lakukan itu benar. Bahkan Mbak,
yang lebih menyentuh lagi, kemarin saya itu kajian gitu kan, dia cerita. Ada kajian yang bilang bahwa sebetulnya ibu-ibu, para suami nih gitu, tahu kalau kita ini salah sebetulnya. Kita tahu kita ini melakukan kesalahan. Tapi ketika kita harus mengakui bahwa itu suatu kesalahan, itu berat buat kita. Dalam kajian itu disebutkan seperti itu. Sehingga ketika katakanlah istri itu diam, bahkan dia katakanlah minta maaf atas sesuatu yang sebetulnya yang salah suami, itu menjadikan kita nih, para suami itu menjadi lebih sayang sama istri dan sebetulnya rasa bersalah itu akhirnya kita tumpahkan menjadi kasih sayang yang begitu luar biasa bagi istri. Dari situ beliau akhirnya berpikir, iya ya Mbak, kalau dulu ketika katakanlah saya berselisih sama suami, kalau tidak sampai pada titik katakanlah apa yang saya pahami dan apa yang saya yakini itu benar, saya nggak mungkin ngalah gitu kan. Tapi ternyata setelah belajar banyak hal, ternyata saya nggak boleh seperti itu. Terus gimana dong sekarang gitu kan? Dengan kondisi yang sudah paham, dengan menata egoisme diri yang sudah terlampau tumbuh dari kecil gitu kan? Bagaimana itu untuk menyikapinya? Beliau bilangnya, di saat aku lagi diskusi atau berselisih paham dengan suami, atau aku sebetulnya melihat bahwa dia itu salah, tapi aku tidak bisa katakanlah untuk membantah dia karena memang itu tidak boleh. Aku hanya menghela nafas di dalam dadaku dan aku bilang, ya Allah, hamba diam karenamu ya Allah. Ya Allah, hamba mengalah karenamu ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah hati ini ya Allah. Isilah hatiku ini dengan kesabaran hanya darimu ya Allah. Jadikanlah ya Allah rasa di dalam hati ini ya Allah apa yang hamba perjuangkan sehingga hamba harus menghancurkan semua keegoisan hatiku ini ya Allah. Jadikanlah ini jalan hamba menuju surgamu ya Allah. Itu yang selalu saya ucapkan beliau bilang. Itu yang selalu menjadikan semangat buat saya untuk terus berprasangka baik dengan apapun yang tidak nyaman yang hadir di dalam hidup saya. Beliau bilang, saya ini sebetulnya orangnya sangat sensitif, dia bilang. Jadi sebetulnya hal sedikit saja itu sudah cukup melukai saya, dia bilang. Tapi ketika padahal kalau menurut beliau itu adalah hal yang biasa saja, gitu. Tapi akhirnya saya mendapatkan satu pola beliau bilang. Di semua katakanlah rasa tidak nyaman itu beliau kembalikan lagi sama Allah. Ya Allah, hamba rela ya Allah. Merasakan sakit ini, merasakan tidak nyaman ini ya Allah. Karena ternyata dengan semua rasa tidak nyaman ini menjadikan hamba selalu merasa dekat denganmu ya Allah. Karena dengan semua rasa yang tidak nyaman ini selalu menjadikan hamba ini selalu ingin curhat denganmu ya Allah. Selalu ingin bersimpu dan memohon kepadamu ya Allah. Semoga ini jadi jalan hamba mendapatkan kasih sayang dan surga. Jadi beliau bilangnya, aku justru Mbak merasa kadang itu semua sikap yang Allah yang dia hadirkan itu benar-benar Allah hadirkan supaya aku selalu kembali sama Allah gitu. Sehingga aku bisa menangis dan aku bisa mengadu sama Allah. Dan aku bisa selalu meminta sama Allah, semoga ini menjadi jalanku menuju surganya. Jadi, saudara-saudara semua, kita punya pilihan kita mau ngapain gitu kan. Dengan semua kondisi yang ada, dengan semua katakanlah rasa tidak nyaman yang ada di dalam hati kita, kita bisa memilih
Kita mau berada dalam posisi sedih dan terluka karena kita selalu bergantung pada orang lain, karena kita merasa masalah kita ini hanya bisa terselesaikan ketika orang lain berubah, sehingga kita terus mengeluh, atau kita memilih menjadi pribadi yang selalu bahagia dengan satu keyakinan bahwa ini adalah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita luruskan niat kita. Semoga nanti apapun yang Allah hadirkan di dalam hidup kita, apapun yang Allah pergulirkan di dalam hidup kita, bisa menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Mungkin kalau masih ada waktu bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Iya, Silakan Mbak Tri. Ustazah. Alhamdulillah. Nggak terasa ya, Masya Allah. Sudah, saya tadi loh, kok udah habis ya gitu. Sepertinya kurang nih Ustazah, Masya Allah. Ini booster banget ya bagi ibu-ibu yang memang menjadi mental korban ini ya Ustazah. Jadi highlight-nya ini ya, salah satunya itu memperbaiki diri dan menerima takdir penuh ikhlas dan mencintai takdir itu dari Allah. Baik, sebelum sesi diskusi, kami seperti biasa ingin menampilkan untuk kegiatan kami tanggal 24 September nanti ya, hari Ahad nanti, yang mana kami akan membuat acara untuk umat yang ingin bebas dari yang namanya hutang riba, terjerat riba. Nah, bisa menghubungi kami. Baik, sebentar ya. Terima kasih sebelumnya udah dikasih kesempatan ya kan pada sama Ustazah. Di sini saya ada bertanya. Jadi terkadang kita itu melewati hari-hari itu ya nggak dipungkiri kan gitu, ada rasa lelah dalam hati, apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi kan gitu. Jadi ya memang kadang-kadang kita ada masalah, kita bingung mau sama siapa kita menyampaikan kan gitu. Kondisi pada hari ini kan ya kita tahu sendiri, untuk mencari orang yang bisa kita percaya itu memang benar-benar sangat sulit, apalagi di sistem saat ini kan gitu. Nah, jadi apa ya? Bagaimana caranya gitu supaya benar-benar rasa lelah ini bisa berubah menjadi lillah kan gitu. Karena memang terkadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi apa ya, rasa sebagai korban itu kadang sering muncul kan gitu saja. Jadi memang konsep lelah menjadi lillah itu memang kalau bagi saya pribadi itu benar-benar sesuatu yang luar biasa, harus punya usaha yang maksimal kan gitu, karena memang yang dihadapi hari ini itu kita benar-benar harus berusaha ikhlas benar-benar ikhlas lillahi ta'ala kan gitu, tanpa ada embel-embel lagi, karena ketika kita ikhlas itu kan kita tidak ada rasa apa ya, memberatkan dalam diri, atau kita tidak lagi menjadi korban, tidak ada rasa kita menjadi korban. Jadi bagaimana caranya supaya itu semua itu bisa
bisa kita buat semaksimal mungkin gitu supaya tidak ada lagi yang mengganjal dalam diri kita, supaya kita benar-benar lillahi ta'ala gitu. Bahkan semua ibadah kita, apa yang kita lakukan sehari-hari itu memang benar-benar lillahi ta'ala. Itu saja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi mungkin itu memang yang hampir terjadi gitu ya, Bu. Banyak sekali yang memang terjadi di antara kita dan saya pun juga terkadang itu merasa seperti itu gitu. Makanya sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan gitu. Makanya tadi kalau saya sampaikan sebetulnya sedih, galau, sakit itu adalah hal yang sangat wajar dan itu pasti muncul gitu. Nah, itu pasti muncul karena itulah tandanya bahwa hati kita ini nggak mati gitu. Bahwa hati kita ini masih ada rasa sehingga kita masih merasakan sakit tadi kan, masih merasakan sedih gitu kan. Terus habis itu lelah karena harapan-harapan yang kita ada di dalam persepsi kita itu tidak kejadiannya tidak seperti itu gitu kan. Nah, bagaimana nantinya supaya lelah ini menjadi lilah? Nah, yang pertama tadi, apa yang harus kita lakukan ketika galau, sakit, dan segala sesuatu yang buruk-buruk tadi itu hadir di dalam diri kita harus cepat nih recovery-nya, Bu. Recovery-nya harus cepat. Bagaimana supaya recovery-nya ini cepat? Nah, itu kita harus yakin dulu pada satu hal, kita punya satu tujuan. Gitu. Tujuannya kita ngapain sih gitu? Oh, tujuannya kita ini fokus untuk menggapai cintanya Allah. Oh, tujuannya kita ini kita melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan kita minta nih sama Allah, ya Allah, ini semuanya hamba niatkan karenamu ya Allah. Jadi ya Allah, bantulah hamba ya Allah untuk menata hati ini supaya menjadi luas. Sehingga apapun ya Allah yang sebetulnya tidak nyaman akan menjadi nyaman di dalam hati kita. Itu harus kita minta, Bu. Dan itu harus kita minta terus di dalam doa kita gitu. Dan ketika katakanlah kita ini sudah punya satu tujuan. Jadi kalau katakanlah nih, sederhananya gini. Terkadang kita ada orang itu berlomba-lomba untuk mengikuti satu perlombaan dengan satu tujuan dia mendapatkan hadiah utama gitu. Iya kan, Bu? Taruhlah ada perlombaan dengan hadiahnya katakanlah mobil gitu. Nah, kita akan berlomba-lomba nih untuk menjadi yang terbaik supaya nanti kita dapat mobil itu tadi gitu kan. Nah, ketika untuk mencapai hadiah mobil itu pasti kita akan mengeluarkan effort. Kita akan mengeluarkan effort dan kita akan menyelesaikan semua tantangan untuk bisa sampai ke sana. Nah, ketika katakanlah ini bagaimana sih kita ini menumbuhkan nanti itu lelah itu menjadi ilah, berarti yang pertama kita harus punya nih satu tujuan dulu. Tujuannya kita apa? Surga gitu. Ketika katakanlah kita punya satu tujuan surga, berarti yang ada di dalam pikiran kita, segala sesuatu yang kita lakukan itu harus kita mengejar ridhonya Allah. Sehingga Allah nanti ridho memasukkan kita ke dalam surga dengan kasih sayangnya Allah. Berarti katakanlah ketika katakanlah kita ini berada dalam kondisi yang tidak sesuai tadi gitu. Anak yang katakanlah tiba-tiba nggak nurut gitu. Atau suami yang apa namanya sikapnya katakanlah berubah-ubah gitu kan. Atau kadang itu tadi saya baca di pertanyaan di chat bagaimana menghadapi suami yang berubah-ubah gitu ya. Ini sekalian. Jadi kondisi-kondisi itu sebetulnya menjadikan kita ini luka. Karena apa gitu kan? Kita ini sudah katakanlah berusaha untuk baik kan katakanlah kayak gitu. Ternyata katakanlah kondisi yang terjadi itu adalah responnya ini adalah negatif gitu. Makanya satu hal yang harus kita benar-benar kita tanamkan dalam hati ada satu pepatah yang sangat luar biasa. Patah hati yang disengaja itu adalah berharap kepada manusia.
Jadi, kalau katakanlah kita ini nanti, katakanlah berbuat baik karena kita ingin dipuji sama suami, kita berbuat baik karena kita ini ingin nanti suami itu katakanlah merespon yang baik kepada kita. Kita berbuat baik melaksanakan kewajiban kita sebagai istri dan sebagai seorang ibu itu karena kita ini nanti berharap mendapatkan satu balasan sikap yang menyenangkan dari suami atau anak-anak kita, itulah kembali lagi ke pepatah tadi. Berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Artinya apa? Ketika katakanlah kita sudah mengeluarkan effort untuk katakanlah berusaha untuk sebaik mungkin untuk suami dan anak-anak kita, kalau niatnya untuk mendapatkan perhatian dari mereka, ketika perhatian itu kita tidak dapatkan, pasti kita akan patah dan kita akan luka. Sehingga yang harus dilakukan apa? Kembali lagi pada tujuan tadi gitu. Kita tujuannya adalah untuk mendapat kasih sayangnya Allah. Untuk mendapat cintanya Allah. Untuk mendapat surganya Allah. Berarti ketika katakanlah melayani suami. Ketika kita ini membimbing anak-anak kita. Atau mungkin kita katakanlah harus mengalah kepada sikap-sikap suami. Ini kita lakukan bukan karena dia, bukan. Tapi kita lakukan karena ini adalah perintahnya Allah. Ya Allah, Bismillah ya Allah, Engkau yang menggenggam hati suami hamba. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hatinya ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, hamba lelah ya Allah dengan sikapnya dia ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, Engkau lebih tahu ya Allah, hamba merasa nggak nyaman dengan semua ini ya Allah. Ya Allah, tanpa hamba bicara pun Engkau sudah tahu ya Allah seperti apa dia ya Allah. Tapi ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah. Seandainya keikhlasan dari diri hamba ini bisa menjadikan hamba untuk masuk ke dalam surgamu ya Allah. Luaskan hati hamba ya Allah. Sehingga semua rasa sakit dan tidak nyaman ini ya Allah menjadi jalan hamba mendapatkan cinta dan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Suami hamba memang menyakiti hamba ya Allah. Dan membuat hamba tidak nyaman ya Allah. Tapi jangan marah padanya ya Allah. Hamba ikhlas menerimanya karenamu ya Allah. Jika hamba boleh meminta ya Allah, lembutkanlah hatinya ya Allah. Sehingga dia bisa bersikap lebih baik pada saya dan juga kepada orang-orang yang lain ya Allah. Karena bagimu begitu mudah untuk membolak-balikan hatinya ya Allah. Karena sejatinya Engkau lah yang menggenggam hati kami ya Allah. Tapi ya Allah, hamba mohon ya Allah. Jika memang ini adalah jalan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu yang lemah ini untuk menuju surga-Mu ya Allah. Bimbinglah hati hamba dan luaskanlah ya Allah. Sehingga ini bisa menjadikan hamba selalu dekat dan dekat dengan-Mu ya Allah. Ketika itu sudah kita hadirkan di dalam hati kita, ketika kita sudah mulai, ketika sedih tadi kita langsung terkonek sama Allah dan kita langsung curhat sama Allah, ibu-ibu bisa rasakan katakanlah ada satu kekuatan yang luar biasa bahwa kita ini sakit tadi itu, tidak nyaman tadi itu nggak ada apa-apanya gitu dibanding keyakinan kita bahwa ini adalah jalan yang Allah berikan untuk sampai ke surganya Allah gitu. Sehingga tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa kecewa, yang ada hanyalah ya Allah, ternyata Engkau hadirkan rasa ini untuk mengembalikan hamba dekat denganmu ya Allah. Sehingga justru kita akan merindukan saat itu gitu. Karena bisa jadi kalau suami kita baik, kondisinya selalu baik 100%, anak-anak baik, kita nggak akan bisa menangis di hadapan Allah. Kita nggak akan bisa merasakan bahwa ini adalah satu bentuk kasih sayangnya Allah, yang Allah ingin kita ini selalu merengek sama Allah. Kita ini selalu memohon supaya ini jadi jalan kita menuju surganya Allah. Jadi ketika ini sudah ada dalam hati kita,
kita pasti akan merasakan bahwa semua hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu semuanya tidak ada artinya, karena semuanya itu akan tertutupi dengan satu keyakinan bahwa ini adalah satu bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, karena Allah ingin kita selalu dekat dengan Allah, dan Allah ingin selalu kita memohon dan memohon selalu kepadanya. Mungkin itu. Ya, gimana Ibu Netri dengan jawaban dari Ustazah? Ya, alhamdulillah Ya, bisa diterima. langsung diamalkan ya Bu, insya Allah ya. Insya Baik, Allah. di sini ada yang ingin raise hand, tetapi beliau masih malu-malu ya. Mungkin kepada Ibu Lasma dari Dolo. Nah, tafadhol Bu Lasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Kak Tri telah memberi kesempatan. Baik Ustazah, saya mau bertanya karena saya adalah salah satu orang yang bermental korban kan gitu, yang selalu terus membawa perasaan dalam hal apapun gitu, terutama dalam hal bersama suami, contohnya gitu kan. Karena menurut saya kan gitu, suami itu adalah orang yang paling dekat kan gitu. Ketika dianya sewaktu-waktu berubah kan gitu, atau berubah perilaku, mungkin ada penyebabnya, mungkin capek atau banyak pikiran gitu kan. Nah, di situ memang langsung perasaan saya itu seolah-olah langsung jadi korban, bahwasanya saya paling tersakiti gitu kan, tanpa mau tahu sebenarnya apa sih yang beliau rasakan kan gitu. Tetapi di suatu ketika itu saya juga sadar gitu, menerima bahwasanya apapun yang kita, maksudnya yang terjadi ini adalah datangnya dari Allah kan gitu. Akal itu menerima bahwasanya ini segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Tetapi hati kadang-kadang nggak nerima gitu. Walaupun maksudnya gini, walaupun kita tahu itu datangnya dari Allah, tapi hati nggak nerima. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana menyamakan antara akal dan hati biar sejalan gitu, Ustazah gitu. Karena setelah mengkaji banyak pemahaman yang kita terima kan gitu, bentuk sabar, ikhlas, kodo terutama kan gitu, yang datangnya dari Allah kan gitu. Saya selalu menerima apapun itu kodo Allah, insya Allah kan gitu, belajar juga menerima. Tetapi kadang di satu sisi hati gitu, hati itu kayaknya menjerit, oh enggak loh, enggak boleh, ini maksudnya iya aku tahu ini datangnya dari Allah gitu, tapi kok gini sih gitu. Jadi sebenarnya simpel pertanyaannya untuk menyamakan gitu kan, biar supaya hati dan akal itu sejalan gitu Ustazah. Itu aja yang mau saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya masalah yang ada di dalam diri kita itu terkadang karena kita ini dalam kondisi yang yakinnya itu belum 100% gitu. Jadi kalau saya belajar itu, guru saya bilangnya itu, kita ini percaya tapi masih ada tapinya gitu. Jadi ketika katakanlah ada nih satu kondisi yang mana ketika katakanlah kita ini dalam satu kondisi ada masalah gitu. Kita percaya bahwa ini dari Allah gitu. Tapi kenapa sih seperti ini tadi gitu kan? Nah, itu bahasanya guru saya itu itulah yang dimaksud kita dalam taraf kita ini masih percaya dengan tapi gitu. Jadi belum percaya tanpa tapi gitu. Kalau kita yakin pada sesuatu itu sudah kita harus naikkan level kita sehingga kita ini percayanya tanpa tapi bukan dengan tapi gitu. Nah, bagaimana untuk menuju ke sana yang itu mungkin panjang penjelasannya, tapi singkatnya seperti ini. Kita ini katakanlah untuk menata hati kita itu kita memang perlu belajar. Jadi katakanlah bagaimana sih kita menyikapi, bagaimana kita merespon, itu semuanya itu perlu dilatih dan itu memang harus belajar gitu.
Ketika katakanlah kita dalam satu kondisi yang tidak sesuai, katakanlah perilaku suami berubah, sehingga kita merasa bahwa harusnya ini dia tidak seperti itu gitu. Kan aku ini sudah berusaha nih baik, tapi kenapa sih kamu cuek nih sama aku? Kamu tiba-tiba katakanlah memberikan satu sikap yang nggak nyaman buat aku, katakanlah gitu. Mungkin nggak peduli sama kita atau apapun yang menjadikan itu menjadi sakit dan luka buat kita. Makanya sebetulnya di sini kita harus kembali lagi sebetulnya fungsinya kita memang kita sebagai istri dan sebagai ibu itu adalah satu pribadi yang harus benar-benar kuat gitu. Dan memang kita harus sembuhkan dulu luka batin kita, baru kita nanti itu baru bisa kita menjadi seorang istri dan seorang ibu yang bisa menjadi tempat berpulangnya suami dan anak-anak kita. Sadar nggak sih, terkadang itu ketika katakanlah suami pulang dengan membawa masalah atau mungkin dia lagi capek gitu ya. Kita ini tanpa sadar sikap kita, respon kita itu menunjukkan bahwa kita ini bukan menjadi pribadi yang siap untuk menerima keluh kesahnya dia. Tapi kita ini bersikap kita yang justru menuntut sikapnya dia harus baik dulu sama kita gitu. Jadi terkadang itu yang terjadi gitu. Ketika katakanlah suami katakanlah ada masalah atau mungkin dia sedang capek, kita dengan ekspektasi kita katakanlah kita pingin bermanja sama dia, atau mungkin kita lagi berharap sesuatu, membahas sesuatu atau satu dan lain hal, sehingga apa? Ketika katakanlah lelahnya suami ini tadi, itu menjadi hal yang sebetulnya itu masalah kecil bisa jadi besar buat kita. Karena apa? Kita sudah punya ekspektasi yang berbeda gitu. Padahal ini si suami ini dalam kondisi yang hanya capek saja mungkin. Atau ada lagi kondisi yang sebetulnya ketika suami datang dengan membawa masalah dari luar di kantor dengan temannya dan lain sebagainya, harapannya dia ini pulang ke rumah ini bisa mungkin berbagi dengan istri, bisa mungkin melepas semua kepenatan dia. Yang terjadi apa? Kita ini sudah dengan lelahnya kita seharian tadi, ngurus anak, pekerjaan rumah tangga, dan lain sebagainya. Justru yang terjadi, bukan kita ini menyambut suami untuk menerima keluh kesahnya dia. Tapi yang terjadi, ketika dia datang, kita sudah dengan semua keluh kesahnya kita, gitu. Sehingga itulah yang menjadikan akhirnya komunikasi dan hubungan ini menjadi tidak baik, sehingga kita bisa melihat satu respon suami kita berubah. Karena sebetulnya ketika katakanlah suami nih sudah mau cerita nih, sudah mau pulang, aduh ma, ternyata kita nih, aduh pak itu tadi anak-anak itu gini-gini, aku mama ini sampai capek gini-gini. Nah, akhirnya suami yang tadinya pulang ini dengan semangat mau bercerita dan mau berkeluh kesah sama istri, akhirnya buyar semua, sehingga akhirnya dia mungkin memilih untuk diam. Atau mungkin dia memilih untuk keluar rumah. Atau mungkin dia akan memilih aktivitas yang lain, yang mungkin ibu-ibu lebih tahu lah kebiasaan suaminya seperti apa. Jadi makanya tadi, untuk bisa lepas dari semuanya ini, kita harus perbaiki diri kita dulu. Supaya kita bisa lepas dari mental korban itu, kita harus perbaiki kita dulu gitu. Jadi kita harus tahu dulu bahwa kita ini harus memulai semua aktivitas kita, memulai semua komunikasi kita dengan niatan kita lakukan karena Allah, itu nanti akan menjadi satu spirit yang luar biasa, sehingga kita ini hanya berbuat yang terbaik yang kita bisa. Jadi ketika suami datang ini berbuat yang terbaik, ya sudah dimasakan yang terbaik, sudah dalam keadaan cantik, sudah dalam keadaan yang terbaik gitu. Tanpa kita berpikir punya ekspektasi yang nanti suami ini harus memberikan satu respon. Jadi niatannya itu harus dirubah dulu. Ya Allah, bismillah ya Allah. Semuanya karenamu ya Allah. Semoga ya Allah nanti ini bisa menjadikan suami hamba bahagia karena hamba ingin memberikan yang terbaik.
Kalau itu coba nanti dipraktekkan, insya Allah dari beberapa teman-teman itu akhirnya, ya Allah ternyata ketika kita niatkan karena Allah, Allah yang akan merubah hati suami kita untuk lebih memperhatikan dan mencintai kita. Karena yang merubah itu bukan dari sikap kita untuk kita berupaya supaya suami berubah, bukan. Tapi karena niatan tulus kita karena Allah, Allah lah nanti yang akan merubah hati suami-suami kita, yang akan merubah hati anak-anak kita menjadi mempunyai respon yang terbaik buat kita. Lebih sayang sama kita, lebih perhatian sama kita. Itu nanti otomatis akan terkonek seperti itu. Jadi yang harus kita pahami dan yang harus kita pahami dan harus kita renungi bahwa kita tidak bisa merubah suami kita, anak kita, teman kita, atau siapapun dengan semua kebaikan kita. Tapi kita niatkan semua yang kita lakukan itu semuanya karena Allah, kita lakukan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik dan terbaik. Jadi lakukan kewajiban kita sebaik-baiknya dan mintalah hak kita hanya kepada Allah. Karena kalau itu sudah tumbuh di dalam hati kita, di dalam niatan kita, Allah nanti yang akan menghadirkan hati suami kita yang lebih lembut. Tiba-tiba dia menjadi seorang yang lebih romantis, yang lebih penyayang. Itu semua Allah yang menggerakkan hatinya. Karena kita tidak bisa masuk dalam ranah ke sana untuk bisa merubah suami, anak-anak, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Mungkin itu. Ya, gimana Bu Lasma dari Dolok Masihul? Alhamdulillah, syukron Ustazah, Masya Allah, mungkin sedikit menenangkan hati, bukan sedikit sih, sudah banyak banget menenangkan hati karena sering ya, pasti bukan saya aja, sering kita pasti Ya, nggak jalan hati dan pikiran gitu kan, bukan masalah suami atau masalah anak, bahkan rezeki kan gitu. ya. Ustazah, semoga Allah yang membalas semuanya. Ya, Amin. Semoga kita semua dimudahkan. amin, amin. Amin, amin. Ya, di sini ada satu lagi pertanyaan Ustazah dari Ibu Fitri Safitri ya. Mungkin ini bagaimana cara menerima takdir dengan hati yang ikhlas? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya supaya kita bisa ikhlas itu kuncinya adalah yakin bahwa apapun yang Allah hadirkan itu adalah yang terbaik. Jadi ketika katakanlah kita sudah meyakini akan janji-janji Allah, kita ini sudah yakin bahwa pilihan Allah itu yang terbaik, pasti nantinya kita akan menjalaninya dengan lebih ikhlas dan lebih baik. Ada satu ungkapan yang sangat luar biasa. Aku mencintai ketika aku ini berdoa kepada Allah. Ketika aku memohon semua keinginan-keinginanku kepada Allah, aku berharap bahwa Allah akan mengabulkannya. Tapi lebih dari semuanya itu, aku lebih bersyukur lagi jika Allah tidak mengabulkan doa-doa yang aku minta, karena sebetulnya Allah yang lebih tahu mana yang terbaik buat aku. Artinya apa? Kita berdoa itu adalah satu permintaan yang baik menurut kita gitu. Jadi ketika itu sama Allah dihadirkan, sama Allah dikabulkan, kita akan menjadi satu pribadi yang luar biasa bahagianya. Tapi ketika apa yang kita minta, apa yang kita harapkan itu sama Allah belum dikabulkan, kita merasa yakin bahwa oh ternyata itu bukan yang terbaik buat saya. Dan saya yakin rencana Allah itu pasti yang terbaik, bahwa yang Allah pilihkan itu adalah yang terbaik, sehingga saya akan menjalaninya dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah bentuk cintanya Allah sama kita, makanya Allah pilihkan yang terbaik, bukan karena keinginan saya semata. Mungkin seperti itu. Ya, Alhamdulillah. Mungkin sudah pukul ini ya Ustazah ya, sudah akarnya sudah lewat. Nah, Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Mungkin ada yang masih ingin bertanya? Ya, baik. Sepertinya sudah tidak ada Ustazah. Atau langsung closing statement aja Ustazah. Ya,
Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi pada kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama untuk meluaskan hati kita, untuk meluruskan niat kita, untuk selalu yakin bahwa apapun yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk Allah. Jadi, apapun yang Allah hadirkan, baik itu kebahagiaan ataupun luka, itu tidak akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lemah atau menjadi pribadi yang selalu berpikir bahwa kita ini menjadi korban, tapi justru jadikanlah itu sebagai jalan kita untuk selalu dekat sama Allah, selalu merengek sama Allah, selalu minta kepada Allah, selalu bergantung hanya kepada Allah dan merasa bahwa itu adalah jalan kasih sayangnya Allah untuk kita selalu dekat dengannya. Dan kita berdoa semoga apapun yang Allah hadirkan menjadikan kita itu adalah jalan yang Allah berikan kepada kita untuk menuju surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, syukran jazakillah khair kepada Ustazah. Jadi ibu-ibu mungkin hakul yakin ya terhadap takdirnya Allah, dan apapun itu musibah atau permasalahan yang kita hadapi hari ini, Allah akan memberikan rencana terbaik buat kita ya. Hanya saja kita harus hakul yakin terhadap Allah dan prasangka baik terhadap Allah. Untuk reminder kepada ibu-ibu semua, insya Allah kajian kita ini rutin ya Bu, setiap Jumat malam Sabtu dengan pemateri-pemateri yang luar biasa untuk menginspirasi ya, membuat kita semangat ya, atau memotivasi kita dalam kita lebih taat kepada aturan-aturan yang Allah buat ya. Nah, jadi untuk reminder juga sekali lagi untuk amalan-amalan ya, mungkin sholat tahajud atau ada zikir-zikir dalam sholat taubat salah satunya ya, itu jangan lupa juga sudah harus dipersiapkan dan dirutinitaskan. Jadi sehingga kita bisa memantaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apa hajat-hajat yang ingin kita sampaikan kepada Allah, insya Allah terwujud. Mungkin seperti itu ya Ustazah ya. Ya. Kepada Ustazah, syukran jazakillah khair sekali lagi atas ilmunya yang luar biasa dan bermanfaat bagi kami. Mungkin hanya doa dan apa ya, semoga ini menjadi pahala jariah buat Ustazah dan keluarga. Sehat-sehat ya Ustazah. Amin. Insya Allah kami undang Amin. lagi ya. Insya Allah Ya. undang lagi dengan tema yang berbeda dan tema yang luar biasa ya, untuk ilmu yang akan disampaikan kepada ibu-ibu ini semua. Dan kepada ibu-ibu syukran jazakillah khair juga atas waktunya untuk terus mengkaji Islam dan belajar Islam dan istiqomah ya Bu, karena memang dengan ilmu inilah kita menghadirkan taman-taman surganya Allah ini gitu, dan dengan ilmu ini juga kita akan dihantarkan ke surganya Allah. Mungkin seperti itu Ustazah. Amin. Baik, kita akhiri kajian kita ini dengan... Mohon maaf semuanya tadi Mbak Tri. Mohon maaf semuanya apabila ada salah kata. Oh ya, Ustazah, sama-sama Ustazah, kami juga. Baik, kita akhiri kajian kita ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ibu-ibu, terima kasih semuanya Ustazah ya. Kita akhiri Ya, dengan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.